menculik Nila. Keponakanku, Mbak. Iya, Aisyah. Astagfirullahaladzim. Tapi kamu tenang, kamu jangan sampai kebawa emosi ya. Percayalah, Mas Bisma itu orang yang baik. Dia orang tua yang baik, nggak mungkin membiarkan anaknya dalam bahaya. Enggak, Mbak. Aku harus menghentikan Ibu Rahayu. Aku harus kasih tahu Ibu Rahayu. Aisyah, aku mohon, dengerin aku. Kamu jangan lakukan apapun. Kamu jangan bikin ibu makin murka. Tapi Mbak, ini nggak adil, Mbak. Udah menyerahkan diriku di sini supaya aku menanggung semuanya, tapi kenapa mereka masih mengganggu keluargaku, Mbak? Aku harus kasih tahu, Mbak. Aku harus kasih tahu. Aisyah. Ayo Tin, kita keluar. Abis ini pasti ada tontonan yang menarik nih. Yuk. Aisyah. Kamu jangan gegabah kayak gini dong. Coba kamu pikirkan baik-baik. Sekali aja melangkah kamu salah, ini akan memperburuk keadaannya. Gak bisa, Mbak. Aku udah penuh janjiku dan Ibu Rahayu juga harus penuh janjinya. Ya Aisyah, tapi dengerin aku dulu. Aisyah, kamu tenangin diri ya. Kamu jangan kebawa sampai emosi. Tolong dengerin aku. Aisyah. Ya Allah, lindungi Aisyah ya Allah. Ayo Aisyah, buat ibu murka dan menyiksamu lebih sadis lagi. Semakin berat penderitaanmu, semakin berat nanti penyesalan ibu setelah tahu kalau kamu adalah anak kandungnya. Ayo Aisyah. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Tundukkan wajahmu. Ada yang ingin aku bicarakan sesuatu sama Ibu. Apa orang tuamu tidak pernah mengajarkan kamu sopan santun? Masuk ke kamar orang tanpa minta permisi. Maaf, Bu. Tadi aku mau ketok pintu tapi... Tapi apa? Sekarang cepat. Apa yang mau kamu katakan? Kenapa Ibu masih melakukan kejahatan sama keluargaku? Apa maksud kamu? Bukankah Ibu pelan-pelan merencanakan untuk membunuh keluargaku? Oh, kalau memang iya, kenapa? Tapi Bu, Tundukkan wajahmu. tapi kenapa Ibu menyembunyikan ini semua dari aku, Bu? Bukankah sejak aku menyerahkan diriku ke sini, Ibu akan membebaskan keluargaku? Tapi kenapa? Kenapa aku merasa aneh? Seperti ikut merasakan kesedihannya. Jangan-jangan perempuan ini punya sihir. Ini nggak boleh aku biarkan. Aku nggak boleh terpengaruh sama dia. Tapi apa? Tapi kenapa Ibu terus melakukan itu? Kenapa Ibu masih jahat sama keluargaku? Bukankah kehadiranku ini sudah cukup? Dan kita udah sepakat, Bu. Ketika aku menyerahkan diriku di sini, Ibu akan membebaskan keluargaku. Tapi kenapa Ibu ingkar janji? Hei, kamu berani menuntut macam-macam sama saya? Hah? Di rumah ini, saya yang paling berhak. Dan saya yang berhak bertanya, bukan kamu. Tundukkan wajah kamu. Baiklah, kalau Ibu nggak bisa menepati janji Ibu, aku juga nggak akan menepati janjiku. Aku akan pergi dari rumah ini secepatnya. Kau pikir kamu bisa seenaknya pergi dari rumah ini? Kamu itu sudah jadi milik saya. Yang jelas, sekarang saya ingin kamu keluar dari kamar saya. Arif! Arif! Tapi Bu, Bu, Bawa perempuan ini ke gudang. Aisyah, ngapain kampung ini masuk kamar ibu? Dia masuk ke kamar saya tanpa permisi. Tidak tahu sopan santun. Bawa dia sekarang ke gudang. Jangan dikasih makan dan minum. Matikan lampunya sampai dia mati kedinginan. Kunci gudangnya. Bu, bebaskan dulu keluargaku, Bu. Ibu udah janji, Bu. Bawa sekarang. Bebaskan keluargaku. Kunci dia di kamar. Masih. Kunci dia di gudang. Apa yang terjadi? Kenapa aku sama sekali nggak berani menatap mata Aisyah? Lepasin, Mas. Aku mau ngomong sama Ibu Rahayu. Nggak ada kamu ngomong sama ibu. Ayo ikut. Kamu telah mengusir kakakku sendiri dengan tidak sopan, mempermalukan keluarga kami. Sekarang akan aku buat kamu secara nggak sadar menyiksa anak kandungmu sendiri.
Ya Allah, kasihan sekali Aisyah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aisyah harus menanggung penderitaan ini karena kesalahan Bapak. Kalau aja Bapak nggak membunuh Mas Amir, nggak akan seperti ini kejadiannya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku nggak tega melihat penderitaan Aisyah. Tapi aku pun nggak mau menyerahkan Bapak sama mereka. Lepasin! Diam kamu perempuan kampung. Sakit! Lepasin! Om, lepasin tante itu, kesian. Anak kecil, ngapain kamu di sini? Masuk kamar sana. Enggak, Om Alif jahat sama tante itu. Kamu tuh kecil-kecil berani ngelawan Om ya? Hah? Minggir kamu sana. Enggak. Dia itu anak kecil, nggak tahu apa-apa. Om jahat. Hah? Dasar keras kepala kamu. Mas, aku harus ngomong sama Ibu Rahayu. Dia harus menepati janjinya. Diam kamu, Aisyah, diam. Mas, aku mohon, Mas. Oh, kamu nggak mau diam kamu, ha? Tunggu kamu di sini. Mas, aku harus ngomong sama Ibu Reh. Enggak! Adip, Adip, kamu kenapa nangis sayang? Aku diomelin sama Om Alif, Om. Diomelin. Ini pasti kamu nakal ya? Om Alif, Om yang nakal. Dia tarik rambut tante itu dan mukul tante itu dan dia bawa tante itu ke sana. Tante siapa Adip? Adip gak tahu namanya, Om. Jangan-jangan yang Adip maksud adalah Aisyah. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu sekarang balik ke kamar ya. Mau Om anterin nggak? Gak usah, Om. Adip bisa sendiri. Oke, Adip. Kamu sana. Astagfirullahaladzim, kenapa lampu di dalam hati? Aisyah. 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 Aisyah, kamu di dalam kan, Aisyah? Restu, ini aku Restu. Tapi aku nggak bisa menjawab panggilan kamu. Aisyah. Aisyah. Aisyah, maafin aku, Aisyah. Maafin aku sudah meninggalkan kamu. Aku nggak tahu semuanya akan jadi seperti ini. Aisyah, kenapa kamu nggak jawab? Aisyah, kenapa kamu diam? Aisyah, ngomong, Aisyah. Aisyah, kamu jangan takut. Aisyah, aku ada di sini, Aisyah. Aisyah, kamu kenapa, Aisyah? Aku tahu mulut kamu pasti diplester. Kaki dan tangan kamu pasti diikat. Aku pasti akan cari jalan untuk membebaskan kamu dari sini. Restu, terima kasih untuk semua perhatian kamu. Aku sanggup bertahan sejauh ini. Itu karena kamu, Restu. Bener dugaan aku. Restu ada di situ. Aku harus bawa ibu ke sini untuk membuka matanya bahwa mereka benar-benar pacaran. Enggak. Aku nggak mungkin menyerahkan Bapak. Kalau sampai Ibu tahu Bapak yang membunuh Mas Amir, aku nggak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi. Sudah cukup, Hilman. Aku nggak mau kehilangan keluargaku lagi.
Maafin aku Aisyah. Seperti dirimu, aku pun gak mau terjadi apa-apa dengan keluargaku. Semoga ada jalan keluar yang lain. Apa semua orang di rumah ini tidak tahu sopan santun? Masuk ke kamar saya tidak ketuk pintu lebih dulu. Ada hal yang lebih penting ketimbang ketuk pintu yang mau aku sampaikan, Bu. Kamu mau membual lagi? Saya sudah muak. Kenapa sih? Ibu gak pernah percaya sama aku? Lebih baik kamu cepat keluar. Karena memang saya sudah tidak percaya lagi sama kamu. Tapi aku tuh mau kasih tahu Ibu. Karena anak kesayangan Ibu, Restu, sekarang sedang meringkuk di depan gudang, menunggu kekasihnya untuk keluar dari gudang itu. Apa Ibu gak mau lihat kejadian itu? Ingat Maya, kalau kamu sampai bohong lagi kali ini, kamu tidak akan lagi Ibu ampuni. Oh, sebentar lagi akan ada pertunjukan yang menyenangkan. Aku gak boleh melewatkan satu detik pun. Maya, sekarang jelaskan apa maksud kamu? Tadi tuh Restu ada di sini, Bu. Aku lihat sendiri kok. Restu nunggu di depan gudang. Bohong kamu. Hati-hati Maya. Sebentar lagi kamu yang saya bekap di ruangan ini. Kemana perginya si Restu? Nggak mungkin dia kabur tanpa terperangkap. Karena basement ini cuma punya satu pintu keluar. Restu, sebaiknya kita harus cepat pergi dari sini. Ya, untung aja Ibu gak lihat kamu. Ayo cepat. Mbak kan udah bilang sama kamu itu harus bisa mengendalikan diri. Aku cuma mau lihat kondisi Aisyah. Aku dengar dari Adib, Mas Arif menarik paksa Aisyah secara kasar. Waktu aku ke bawah, lampu ruangan dimatikan. Tangan dan kaki Aisyah diikat. Mulutnya diplester. Ya terus apa yang bisa kamu lakuin? Gak bisa juga kan? Kamu itu hampir mencelakai Aisyah lagi. Tapi Mbak... Restu, ini terakhir kalinya Mbak ingetin kamu. Coba pakai akal sehat kamu. Jangan kamu ikuti kata hati kamu. Tapi ya udah, terserah kamu. Kamu lakuin apapun yang menurutmu baik. Kalau kamu memang menginginkan Aisyah cepat mati. Ini yang dimaksud cinta. Dengan membiarkan Aisyah di posisi yang jauh lebih buruk. Maafin aku, Mbak. Aku udah benar-benar nggak bisa mengendalikan diri aku lagi.
Terima kasih ya Mbak. Tapi gimana Mbak bisa tahu aku ada di ruangan bawah itu?